Genangan air yang terlihat di pintu kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, tergenang. Genangan ini terjadi usai hujan deras disertai angin kencang mengguyur kawasan bandara selama beberapa waktu. Meski tidak terlalu tinggi, namun genangan ini menyebabkan aktivitas terganggu dan harus dialihkan ke pintu kedatangan sebelahnya. Selain itu, akibat hujan deras ini sejumlah penerbangan internasional sempat dialihkan di bandara lain di Changi Airport, Singapura. Namun saat ini kondisi area kedatangan internasional telah normal kembali. Untuk aktivitas penerbangan pun sudah berjalan normal kembali. Keracunan MBG terus berulang. Lebih dari 350 siswa dari tingkat PAUD hingga SMA di Kabupaten Bandung, Jawa Barat keracunan menu MBG. Badan Gizi Nasional langsung menyetop operasional SPPG yang menyuplai MBG ke sejumlah sekolah. Puluhan siswa di Kabupaten Bandung Barat mengalami keracunan massal usai menyantap makan bergizi gratis. Rata-rata korban mengalami sesak nafas, mual, dan pusing hingga harus dievakuasi ke GOR Kantor Kecamatan Cipongkor. Sedikitnya 75 siswa dari tingkat PAUD hingga SMA mengalami keracunan usai menyantap daging ayam di menu MBG yang mengeluarkan bau tidak sedap. MBG-nya itu udah kelihatan sih, anjir-anjirnya udah kerasa banget. Kerasanya gimana? Anyir gitu pas dagingnya, melon juga sama lalat selada yang lain juga udah pada basi sedikit. Hingga Senin malam korban masih terus bertambah. Para korban dirawat di sejumlah lokasi, sementara sebagian lainnya dirujuk ke RSUD Cililin. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Di MBG mengurus sertifikasi halal, Sekretaris MUI Jabar Rafani Akhyar menyatakan selain terkait higienitas, sertifikasi diperlukan untuk memastikan kehalalan tatakan MBG yang sebelumnya santer disebut mengandung minyak babi. Menurut MUI Jabar, jika omprengan atau tempat makan benar mengandung minyak babi, maka haram hukumnya untuk makanan yang ada dikonsumsi. Sebelumnya, Asosiasi Pesantren RMI-NU mengungkap temuan kandungan tidak halal saat berkunjung ke pabrik nampan MBG di China. Harga sembako masih terus meroket. Harga cabai dan daging ayam belum juga turun. Henry Aprila dan juru kamera Damar Wicaksono punya liputannya dari Pasar Johar Baru, Jakarta. Ya pemirsa, sejumlah harga komoditas pangan ini sedang mengalami peningkatan di sejumlah pasar tradisional ataupun modern yang ada di seluruh Indonesia. Salah satunya ini sekarang saya berada di salah satu pasar di Pasar Johar Baru Jakarta yang kemudian ini kalau kami pantau pun juga mengalami peningkatan. Yang kemudian ini salah satunya yang mengalami peningkatan adalah yang signifikan ayam. Untuk harga ini mencapai di Rp40.000 per kilogram. Ini termasuk harga tertinggi dari setiap periode peningkatan ayam ataupun harga komoditas pangan. Tidak hanya ayam, tentunya juga ada sejumlah komoditas pangan seperti halnya sayuran. Ini di cabai yang juga mengalami peningkatan hingga di Rp80.000 per kilogramnya. Dan kemudian untuk mengetahui bagaimana informasi lengkapnya ini kami sudah bersama dengan salah satu pedagang. Peningkatannya karena apa, Pak? Kalau peningkatan kita kan di pasar ya, di pasar itu kan ngikutin dari grosir. Mungkin dari grosir, dari peternak, mungkin kalau peternak juga terlalu murah juga dia nggak mau peternak, kalau terlalu mahal pedagang nggak mau dagang sebenarnya gitu ya. Pengennya kita berdagang mah harga standar aja, biar kalau bisa mah orang-orang pemerintah atas biar tahu lah gitu, harga pasaran terlalu tinggi gitu aja. Ya. Terima kasih Bapak. Pasar-pasar yang ada di Jakarta yang juga kalau kami pantau ini juga mengalami kesepian daripada pengunjung dari pelanggan itu sendiri. Dari Jakarta, Henry dengan juru kamera Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ratusan ibu-ibu berdesakan demi beras murah. Operasi pasar murah digelar menyusul harga beras yang masih mahal. Desak-desakan ratusan warga terjadi saat antre mendapatkan beras murah di halaman kantor desa Balong Besuk Dewek Kabupaten Jombang. Antusias warga terjadi karena mereka bisa mendapatkan beras kualitas medium seharga Rp11.000 per kilo, padahal di pasar kini sudah Rp13.500 per kilo. Gelaran operasi pasar ini digelar untuk menekan harga beras di pasaran yang terus melejit. Rencananya operasi pasar murah ini juga akan digelar di daerah-daerah lainnya di Jawa Timur secara bergilir. Diharapkan operasi pasar murah ini bisa mengontrol harga beras di pasaran dan tidak memberatkan masyarakat. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.
Antrian ribuan warga berdesakan dan saling dorong saat gelaran sembako murah juga terjadi di Terminal Sako Palembang, Sumatera Selatan. Akibatnya sejumlah emak-emak terjepit hingga memicu emosi. Pasar murah digelar untuk menekan inflasi dan sebagai solusi membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah mendapatkan kebutuhan rumah tangga dengan harga murah. Operasi pasar murah nantinya akan digelar di sejumlah titik di Kota Palembang dan meluas ke sejumlah kabupaten kota di Sumatera Selatan. Gara-gara minta dibuatkan mie tapi ditolak, suami di Cakung, Jakarta Timur tega membakar istrinya hingga tewas. Sementara di Legok, Tangerang, Banten, seorang suami menganiaya istrinya dengan senjata tajam hingga kritis. Seorang pria berinisial MA ditangkap polisi karena menganiaya istrinya hingga tewas di Cakung, Jakarta Timur. Saat ditangkap, pelaku sedang mengkonsumsi narkoba. Ironisnya, penganiayaan sadis itu dilakukan hanya karena pelaku kesal istrinya menolak membuatkan mie instan. Sebelum dibakar, pelaku sempat cekcok dengan korban. Pada akhirnya pelaku menyiramkan thinner ke tubuh dan wajah korban dan menyulutnya dengan korek api. Akibatnya korban luka bakar serius di wajah dan tubuh bagian atas. Meski sempat dirawat di rumah sakit, korban akhirnya meninggal dunia. Tak hanya membakar istrinya, pelaku juga sempat menganiaya ibu mertuanya yang berusaha melerai. Pelaku kini telah diamankan dan dijerat pasal tentang pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Inilah video terlihat seorang korban berinisial E terkapar bersimbah darah di depan rumah warga di Desa Caringin, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Sementara pelaku yang diketahui berinisial EF, 37 tahun ini, tampak berdiri tenang di samping korban melakukan penganiayaan terhadap istrinya tersebut. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian berusaha menangkap pelaku. Namun karena pelaku membawa senjata tajam, warga akhirnya memilih mundur. Namun pelaku akhirnya berhasil ditangkap setelah seorang anggota kepolisian tiba di lokasi kejadian. Sementara itu, korban yang kondisinya kritis akibat mengalami luka berat di bagian kepala masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Diduga alami depresi berat, seorang anak tega menganiaya ayah dan juga ibu kandungnya. Pelaku mengaku aksinya itu untuk membunuh dua ular besar yang berbahaya. Warga digegerkan dengan tewasnya Pasutri Kaseno dan Sarila di tangan Sukar 35 tahun anak kandungnya sendiri di Desa Pomahan Pulung, Ponorogo. Aksi keji pelaku terjadi pada jam 12 siang, namun baru terungkap jam 1 siang saat ada saudara yang datang ke rumah korban. Saat saksi hendak masuk, sempat dicegah pelaku, bahkan pintu rumah dikunci. Karena curiga, saksi melapor ke RT dan bersama warga lain beramai-ramai merangsek masuk hingga menemukan kedua jasad korban di atas tempat tidur tertutup selimut. Saat diperiksa, ada luka di kepala bagian belakang. Kepada warga, pelaku mengaku baru saja membunuh dua ular dan diduga ia menderita depresi berat. Kasus ini segera dilaporkan ke polisi dan mengamankan pelaku ditangkap serta melakukan olah TKP. Kedua jasad korban dibawa ke RSUD Harjono Ponorogo untuk divisum. Sementara kasus sudah ditangani Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subegi, iNews melaporkan. Komplotan pencuri motor menodongkan pistol ke warga usai aksinya kepergok di kawasan Cibodas, Tangerang, Banten. Takut warga berdatangan, pelaku segera melarikan diri. Dua pelaku ini terekam CCTV saat menodongkan pistol ke arah warga yang memergoki aksinya di Jalan Cemara 5 Cibodas, Kota Tangerang. Pencurian gagal karena alarm berbunyi hingga warga keluar rumah. Pelaku yang ketakutan aksinya terbongkar lalu menodongkan pistol ke arah warga lalu melarikan diri. Sejumlah warga mengaku sempat melihat pelaku bolak-balik di lokasi untuk memantau situasi sebelum melakukan aksinya. Warga berharap polisi bisa melakukan patroli di jam-jam rawan agar kejadian serupa tidak terulang. Seorang pelaku begal dibekuk polisi saat melakukan aksinya di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Aksi pelaku kepergok 3 anggota polisi yang curiga melihat pelaku membawa senjata tajam dan mengacungkan pada pemotor lain. Kamera CCTV merekam seorang pemotor yang mengacungkan senjata tajam pada pemotor lain di Jalan Sunter Muara 2, kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebelumnya pelaku sempat memepet korbannya dan memaksa untuk berhenti. Namun aksi pembegalan ini gagal saat 3 anggota Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara tengah berpatroli dan melihat gelagat yang tidak baik. Petugas segera mendekati lokasi dan mengamankan pelaku. Namun satu pelaku segera kabur meninggalkan rekannya yang sudah ditangkap.
Hasil pemeriksaan sementara pelaku merupakan residivis kasus serupa di kawasan Jakarta Pusat. Pelaku segera digelandang ke Polres Metro Jakarta Utara untuk proses lebih lanjut. Meski dipergoki seorang emak-emak, pelaku curanmor tetap nekat membawa kabur motor curian di Sampang, Jawa Timur. Sementara di Jember, Jawa Timur, seorang pria nekat menggasak mobil serta ponsel istri sirinya yang tengah terlelap tidur. Emak-emak merekam aksi pelaku pencurian sepeda motor di salah satu rumah di Kampung Keleleng, Sampang, Jawa Timur. Seorang pria dengan santainya masuk ke halaman rumah dan memantau situasi, lalu mendorong motor incarannya dengan kondisi kunci masih menempel. Meski sempat dipergoki dan diteriaki emak-emak, pelaku berhasil membawa kabur motor curian. Petugas kepolisian mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan meminta keterangan saksi. Aparat Satreskrim telah mengantongi identitas dan memburu pelaku pencurian. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan. Seorang pria mencuri mobil dan ponsel istrinya di Jember, Jawa Timur, dan pencurian dilakukan saat korban sedang tidur. Usai sholat asar di masjid, pria berusia 45 tahun ini dibawa polisi lantaran mencuri ponsel dan mobil milik istri sirinya di area toko pakan ternak Jenggawah, Jember. Polisi juga membawa mobil dan ponsel korban. Pelaku mengakui aksi yang dilakukannya lantaran sengaja membawa lari mobil dan ponsel istri sirinya untuk dibawa pulang ke Makassar saat korban tidur pulas. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Kericuhan antara karyawan perkebunan dengan masyarakat adat pecah di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Akibatnya puluhan warga terluka dan sepeda motor dirusak. Ratusan orang yang diduga dari pihak PT TPL, sebuah perusahaan pengolahan bubur kertas, bentrok dengan masyarakat adat Sihaporas di Butu Pengaturan Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin pagi. Aksi penyerangan dilakukan karena menurut pekerja lahan yang ditanami warga merupakan milik perusahaan. Sementara warga mengklaim lahan tersebut sebagai tanah adat. Akibat bentrokan, 33 warga yang didominasi emak-emak mengalami luka-luka. Tidak hanya itu, gubuk dan kendaraan warga juga dibakar. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atas bentrokan tersebut. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Ricuhan pecah saat lomba karapan sapi digelar di Bangkalan, Jawa Timur. Akibat kejadian itu, puluhan orang berhamburan memasuki arena pacuan dan beberapa orang terlihat menghunuskan senjata tajam di tengah kerumunan. Suasana lomba karapan sapi se-Kabupaten Bangkalan tiba-tiba tegang saat sejumlah orang ribut di garis start. Kondisi makin mencekam saat beberapa orang diantaranya menghunuskan senjata tajam. Hal itu memancing puluhan orang masuk ke lapangan pacu. Keributan ini diduga akibat salah paham terkait garis start lomba dan memicu kemarahan pendukung masing-masing sapi. Beruntung keributan bisa diredam oleh tokoh masyarakat dan petugas keamanan. Panitia penyelenggara memastikan pelaksanaan lomba karapan sapi tersebut tetap terlaksana hingga tuntas, meski sempat diwarnai kericuhan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Sebuah tangki yang tengah diperbaiki tiba-tiba meledak di Jombang, Jawa Timur. Akibatnya seorang pekerja yang tengah memperbaiki tangki terpental. Sebuah tangki yang sedang diperbaiki di sebuah bengkelas di Desa Mengato, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tiba-tiba meledak. Salah seorang karyawan bengkel yang sedang menggerinda tangki langsung terpental. Beruntung meski terkena ledakan, korban hanya mengalami luka ringan. Diduga tangki meledak akibat adanya sisa bahan bakar. Polisi yang tiba di lokasi langsung meminta keterangan dari korban yang selamat. Polisi juga akan mencari pemilik tangki tersebut untuk dimintai keterangan. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.
Kebakaran melalap sebuah gudang karpet di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara di Pasuruan, Jawa Timur, sebuah pabrik rokok juga hangus dilalap api hingga membuat karyawan panik. Kepulan asap dan kobaran api muncul dari sebuah gudang karpet di kawasan Sunterkarya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kebakaran terjadi pukul 7 pagi tadi dan akibat banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melalap seluruh bagian gudang. Petugas damkar segera datang ke lokasi untuk memadamkan api dan mencegah perembetan lebih luas. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun gumpalan asap hitam tebal terlihat sampai jarak yang cukup jauh. Sementara kebakaran hebat juga melanda pabrik rokok di Desa Curah Duku, Keraton Pasuruan, Jawa Timur. Akibatnya karyawan pabrik berhamburan dan menyelamatkan diri melihat api cepat membesar. Diduga api berasal dari bahan bangunan yang mudah terbakar dan memicu kebakaran besar di atap bangunan. Api bisa dijinakkan usai pemadam selama 2 jam dan petugas menurunkan 3 unit mobil damkar ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Mabuk, seorang pengendara mobil menabrak warga hingga terseret sejauh setengah kilometer di Blitar, Jawa Timur. Sementara di Pasuruan, akibat pecah ban, sebuah truk box tabrak 3 kendaraan dan 4 rumah warga. Inilah video amatir detik-detik mobil pribadi pelaku menabrak seorang pengendara mobil lain yang sedang ganti ban. Bukannya berhenti, mobil pribadi tersebut langsung tancap gas usai menabrak korban hingga korban terseret sejauh 600 meter. Saat ini kasus kecelakaan yang menewaskan seorang guru warga Kecamatan Srengat tersebut tengah didalami unit laka lantas Polres Blitar. Seperti inilah detik-detik kecelakaan truk wingbox menabrak 3 kendaraan dan 4 rumah di samping Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Senin pagi. Terlihat truk wingbox melaju kencang menabrak mobil kendaraan minibus yang terparkir, kemudian menabrak 2 kendaraan di depannya. Meski demikian, kendaraan wingbox tetap nyelonong hingga menabrak 4 rumah milik warga di tepi jalan raya. Tak hanya itu, wingbox bermuatan roll paper tumpah ruah ke jalan. Akibat kecelakaan ini, sopir wingbox meninggal dunia di lokasi kejadian dan dilarikan ke RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan. Penyebab kecelakaan disebabkan karena ban wingbox mengalami pecah ban hingga sopir tak bisa menguasai setirnya. Akibat kecelakaan, jalur Malang-Surabaya sempat mengalami kemacetan panjang.